Halo semua, perkenalkan nama saya Zarana Faliza dari Teknologi Pangan B 2019. NIM-nya 23020 1191 224. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum bioteknologi pangan, yaitu pembuatan donat dengan perlakuan 1 sendok teh ragi dan 2 kali fermentasi pada suhu ruang. Pertama, saya akan menjelaskan tentang donat. Apa sih itu donat? Menurut Fajri et al. 2018, donat merupakan jenis roti yang memiliki ciri khas lubang di tengah dan berbentuk seperti cincin. Secara tradisional, donat dibuat dengan cara pengadukan, pengembangan, dan penggorengan. Yanair et al. 2020. Donat merupakan salah satu olahan fermentasi yang menggunakan mikroba. Menurut Herawati dan Wibawa, fermentasi adalah proses perubahan bahan kimia pangan yang menggunakan mikroba kapang dan kamir. Alat yang digunakan yaitu mixer, wadah, timbangan, dan wadah tertutup. Bahan yang digunakan: tepung terigu 100 gram, margarin 6 gram, susu bubuk 5 gram, ragi 1 sendok teh, sejumput garam, 1 butir kuning telur, gula pasir 15 gram, dan air secukupnya. Metode yang dilakukan yaitu pertama, masukkan bahan-bahan ke dalam wadah. Tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, ragi 1 sendok teh, kuning telur, dan terakhir tambahkan air sedikit demi sedikit. Kedua, campurkan bahan-bahan dengan cara di mixer. Dan tambahkan air sedikit jika kurang, agar bahan-bahan dapat menyatu. Lalu dimixer kembali hingga adonan setengah kalis. Ketiga, saat setengah kalis, tambahkan mentega, dan sejumput garam. Lalu adonan dimixer kembali hingga kalis. Adonan dikatakan kalis jika ditarik tidak terputus.
Keempat, adonan dibulatkan dengan cara seperti berikut. Kelima, setelah semua adonan dibulatkan, dilakukan fermentasi pertama selama 30 menit pada wadah tertutup. Keenam, setelah 30 menit, dapat dilihat adonan mengembang dan dilakukan pelubangan dengan cara seperti berikut. Ketujuh, setelah semua adonan dibulatkan, dilakukan fermentasi kedua selama 30 menit. Hasil setelah fermentasi kedua, donat mengembang dengan sempurna. Delapan, dilakukan penggorengan. Donat sudah jadi dan dapat dilakukan pengamatan organoleptik. Hasil yang didapatkan. Pembahasan. Yang pertama, volume. Volume donat setelah dilakukan fermentasi akan semakin tinggi karena mikroba pada ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae, akan merobak gula menjadi karbon dioksida dan alkohol. Lalu, gas karbon dioksida akan terjebak dalam adonan yang membuat adonan mengembang dan tekstur menjadi lembut. Sitepu 2019. Setelah penggorengan, volume bertambah karena udara yang terperangkap memuai dan membuat rongga pada donat. Octaviana et al. 2016. Yang ketiga, aroma. Aroma pada donat dipengaruhi oleh reaksi Maillard saat penggorengan yang menyebabkan aroma khas roti dan juga dipengaruhi penggunaan margarin dalam adonan. Anugrah dan Suryani 2020. Yang ketiga, warna. Sebelum penggorengan, adonan memiliki warna kuning yang disebabkan karena penggunaan kuning telur dan margarin. Barika et al. 2021. Saat penggorengan, terjadi perubahan warna menjadi coklat karena adanya reaksi Maillard. Hal ini sesuai dengan pendapat Saifuddin et al. 2017 bahwa pada saat penggorengan terjadi reaksi pencoklatan atau reaksi Maillard antara gula pereduksi dan asam amino yang menyebabkan warna donat menjadi coklat. Yang keempat, tekstur. Tekstur pada donat, selain dipengaruhi oleh proses fermentasi, juga dipengaruhi oleh penggunaan kuning telur, yang menyebabkan adonan menjadi lembut. Sari et al. 2015. Kelima, kekenyalan. Kekenyalan pada donat dapat dipengaruhi oleh penggunaan tepung terigu protein tinggi, karena banyak terdapat gluten yang membuat donat menjadi kenyal. Hal ini sesuai dengan pendapat Ligo et al. 2017 bahwa gluten dapat membuat adonan menjadi liat atau kenyal dan mempengaruhi tingkat pengembangan roti. Setelah dilakukan penggorengan donat menjadi padat, karena penggorengan membuat struktur donat menjadi kompak. Yunindia dan Murtini 2020. Fenomena dari percobaan kali ini yaitu menjelaskan tentang fungsi dari masing-masing bahan yang digunakan. Pertama, ada tepung terigu protein tinggi yang digunakan untuk membuat tekstur menjadi bagus karena terdapat banyak gluten. Menurut Bardiati dan Nadiro 2015. Yang kedua, itu ada kuning telur yang digunakan sebagai pengemulsi untuk memperbaiki tekstur, memperbesar volume, dan menambah kandungan protein. Claudia et al. 2015. Yang ketiga, yaitu ada gula yang berfungsi untuk memberikan rasa manis. Hal ini sesuai dengan pendapat Sari et al. 2015 yang menyatakan bahwa gula dalam pembuatan kue berfungsi untuk memberikan rasa manis. 4. Ada garam. Garam menurut Hastuti dan Tumian 2017 berfungsi untuk memberikan rasa, mengontrol pengembangan adonan, dan membuat lebih awet.
Yang kelima ada air. Air dalam pembuatan donat berfungsi untuk mencampur adonan dan kontrol suhu agar tidak terjadi fermentasi saat diaduk. Arwini 2011. Yang keenam itu ada margarin. Margarin berfungsi untuk memberikan rasa gurih, menambah aroma, dan membuat tekstur yang renyah. Hastuti dan Tumion 2017. Yang ketujuh itu ada susu. Susu menurut Arwini 2011 berfungsi untuk memberikan aroma, menambah nutrisi, dan membuat tekstur menjadi lembut. Yang kedelapan itu ada ragi. Ragi berfungsi untuk mengembangkan adonan. Hal ini sesuai dengan pendapat Safitri dan Bahtiar 2017 bahwa fungsi utama ragi untuk mengembangkan adonan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan donat. Yang pertama itu ada jumlah ragi yang digunakan. Menurut Sandri dan Lestari 2020, semakin banyak jumlah ragi yang digunakan, maka adonan akan semakin mengembang karena banyaknya karbon dioksida yang dihasilkan. Yang kedua yaitu lama waktu fermentasi. Menurut Aziza et al. 2012, semakin lama waktu fermentasi, maka adonan donat akan semakin mengembang karena banyaknya karbon dioksida yang terbentuk. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlakuan donat terbaik yaitu dengan 2 sendok teh ragi dan dilakukan 2 kali fermentasi pada suhu ruang. Faktor yang mempengaruhi dalam proses pembuatan donat yaitu jumlah ragi yang digunakan dan lama waktu fermentasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.